Selamat pagi, kawan-kawan sekalian. Ciao An, Cuman, good morning. apakah sudah ada pemberitahuan? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Kok belum ada pemberitahuan ya? Kok belum masuk ya? Halo kawan-kawan. Selamat pagi. Oke, komputer kayaknya agak sedikit lambat ya. Oke. Ciao An, Nur Ciao Aini, Carilin. Kok mentok di sini gambarnya? Ciao An. Ini Facebook udah di-update yang baru, dia punya tampilannya. Aku punya oke. Di komputer ya? nggak oke ya. Iya, komputer nggak oke. Karina hadir. Karina hadir. Siti Kiswati, selamat pagi. Selamat pagi. Ini Bacanya apa? Nu Ngong Nguyen. Susah bacanya. Ngok ayo Nguyen. pakai bahasa Pagi, Indonesianya apa? bos. Bahasa Agam. Indonesianya apa? Nu Ngok Nguyen. Duan. Nu Ngok. Kalau Nguyen itu kan Duan. 吃早餐了吗 Yulia. katanya. Kata Yulia Cherry. Effie 吃饱了，谢谢。 Cepat. 假修吧。 Siapa? Buat Taichi. Oke, kita mau mulai ya kawan-kawan. Halo kawan-kawan sekalian, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, kita hadir lagi bagi-bagi info naker dan informasi santai. Yap, di acara kesempatan ini Happy Jakarta kita ingin mengucapkan dulu Minal Aidin. Walfa izin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri ya. Kalau misalkan kamu mendengarnya lagi di live-nya Facebook, berarti ini udah di hari kedua dari Idul Fitri ya. Gimana nih Idul Fitri tahun ini? Apakah memiliki kesan yang berbeda? Berbeda dong. Katanya Idul Fitri kali ini tidak berjabat tangan lagi. Terus berjabat apa? Ya hanya mengucapkan ini ucapan selamat atau mohon maaf lahir batin. Oh, cuma begini doang gitu ya? Sungkem gitu ya, sungkem lagi. Sungkem ini sungkem ya. Kalau nggak apa namanya? Ya udah, kalau nggak berjabat tangan ya berjabat angpau aja udahlah. Benar. Langsung transfer ke rekening. Iya. Kenapa ngomongin berjabat angpau ya? Karena kemarin ini begitu lihat di berita di Indonesia, sekarang ini salah satu industri yang terimbas dari gara-gara COVID-19 ya. Corona ini adalah salah satunya adalah angpau lebaran. Ya. THR. Bukan angpau lebaran, bungkus ini ya, amplopnya. Kertasnya. Amplop lebaran itu, amplop kantong hijau itu, tapi dia warna-warni sih. Jadi nggak laku gitu loh. Karena orang kan nggak bersilaturahmi ke keluarga kan, nggak pulang kampung, terus udah gitu nggak ada yang namanya bagi-bagi angpau gitu loh. Jadi imbasnya kepada pedagang yang kalau misalkan jual amplop buat lebaran, bagi-bagi rezeki lah gitu ya, itu drop banget gitu loh. Jadi sekarang kayaknya dipaksa banget kita ini untuk berubah ya, katanya langsung transfer ke rekening. Betul, pakainya sistem apa? Pakai online transfer gitu loh. Katanya ini berbeda banget di tahun sebelumnya, Kak. Betul. Jadi memang tahun ini tuh tahun spesial. Dipaksa untuk berubah, ya, dari nggak bisa bersilaturahmi, harus jaga jarak, pakai masker. Jadi sekarang ini di Taiwan udah nggak ada yang cakep, nggak ada yang ganteng, semua mukanya sama semua. Iya. Cuma matanya doang yang kelihatan ya. Pada pakai masker semua gitu loh. Si Ipah sampai bilang sedih banget karena tahun ini nggak boleh kemana-mana. Bener. Jadi kayaknya sekarang nih, zaman tahun 2020 ini kita tuh dipaksa untuk berubah. Bahkan kemarin,
Kan biasanya kalau Lebaran itu di Taipei pasti ada Sholat Id. sholat Id ada sih. Akhirnya tiba-tiba di ini ya. Cuman skalanya nggak besar. Iya. Terus udah gitu ada ngundang artis biasanya, ya. Ramai. Terus udah gitu meriah. ada acara kayak tahun kemarin kan bukan cuma artis doang, bahkan sampai ngundang influencer dari Indonesia. Gue masih ingat karena kemarin itu kan kita yang bantu, Agung yang bantu ya. Anak jajan datang ke Indonesia. Terus udah gitu ketemu dengan Mayor Ko Wen-je. Ya. Terus udah gitu ngadain Bagi yoyoka. bukan cuma itu doang, termasuk dia diajak apa namanya? Yang influencer ini diajak jalan-jalan. Kenalin makanan Taiwan, kuliner Taiwan, Promosi Taiwan lah. wisata Taiwan. Jadi tahun kemarin tuh beda banget gitu loh. Meriah banget gitu loh. Tapi tahun ini Sederhana banget. boleh dibilang Sederhana banget. sampai masuk ke dalam ini apa ruang studio gitu loh. Katanya Ida, ini makanya orang Indonesia tuh ada semangat untung. Pakai masker, ngirit lipstick. Untung ada corona. Tetap pikirannya mesti positif gitu. Pemikirannya tetap positif. Gitu. Tapi kalau dibandingin tahun lalu bener beda banget jauh ya. Tapi Agung pengen tanya sama kawan-kawan nih ya. Kan kemarin kita udah Muslim kan menjalankan puasa nih ya, 30 hari ya. Ini pasti kan ada yang bolong-bolong nih. Dibayar nggak sih utangnya nih? Gua tahu setelah Lebaran. Hah? Setelah Lebaran kan baru bayar. Iya, makanya Agung pengen tanya nih sama yang sempat bolong di puasa kemarin, bakal di ini nggak bayar utang nggak? Itu termasuk utang nggak sih? Harus dong. Harus ya. Ayo jujur, Agung pengen tahu kalian ada bayar utang nggak? Kalau nggak ada, kayaknya kita Kalau ini. menurut Amina sih Tanggung jawab masing-masing lah ya. Bukan wanita mungkin juga pasti ada bolongnya. Iya, karena kan 1 bulan. Iya. Karena dalam 1 bulan cukup panjang ya. Dan bagi mereka udah menjalani 1 bulan untuk membayar yang beberapa hari itu nggak masalah. Iyalah. Iya, mereka udah terlatih. Dibayar kok, katanya setelah Lebaran. Bagus. Enggak, Agung penasaran aja gitu loh. Tuh, Woai nih katanya pasti harus bayar. Katanya Aini bilang insya Allah pasti dibayar. Tuh, setelah Mama dia Siti wajib bayar. Jadi yang namanya utang itu wajib bayar. Iya. Minal aidin ya buat yang bergabung ya. Wajib bayar dong. Nah, Tuh, ada yang Mami katanya aku bolong 10 hari. Gila, kamu masih ini ya, masih masa remaja ya? Bukan, masih berani lagi kasih tahu gitu. Tapi yang penting bayar aja sih. Iya, mungkin dia bolongnya tuh pisah-pisah gitu loh, ya. Asik, luar biasa nih pada bayar utang nih, asik. Katanya Hendrix nih bilang katanya gara-gara corona buat alasan gak ngasih angpau koran. Sebenarnya nggak ada alasan. Kemarin sempat tadi pagi sempat Agung lacak ya. Di Indonesia itu udah ada banyak aplikasi ya, baik pakai ada beberapa e-commerce ya seperti kayak Tokped kemarin. Itu ada aplikasi kasih angpau, kirim. Langsung kirim Iya, gitu. kirim. Mudah praktis gitu ya. Top up. Di top up. Jadi kalau misalnya mau ngasih angpau lupa gitu ya, tenang aja. Di top up aja, kasih pulsa. Itu termasuk. Jadi nggak ada alasan nggak mau kasih. Yang penting niat ya. Yang penting niat gitu loh. Kalau memang dasarnya nggak ada niat, maupun dikasih fasilitas, tetap aja nggak jalan. Ini gara-gara teknologi terlalu canggih. Terlalu canggih. Jadi alasan apapun itu nggak bisa diterima gitu Nggak ya. bisa. Kalau memang nggak niat mah susah lah ya. Kalau memang nggak niat emang susah. Kalau niat pasti apa aja bisa tercapai gitu. Kalau emang mau ngasih ke orang tua, maaf ya Pak Ibu, aku tahun ini nggak pulang, aku kasih pulsa aja ya. Kan sama gitu loh. Terus kasih stiker nih, aku kasih amplop lebaran gitu loh ya. Yang penting usaha. Oke, kita dengerin sebuah lagu. Ini lagu lama sebetulnya dari Dadali berjudul Cinta Bersemi Kembali. Di tengah-tengah kondisi kawan-kawan yang masih di Taiwan yang nggak bisa pulang ya, mungkin aja lagu ini bisa membuat kalian semakin happy ya, karena cinta bersemi kembali. Setelah itu kita akan kembali dengan obrolan informasi ke tenaga kerjaan. Hari ini aku udah bayar utang puasa karena sekalian puasa Syawal. Oh mantap. Gitu dong. Nggak ditunda-tunda. Iya.
Jadi tidak ada alasan yang namanya itu menunda yang masalah kebolongan. Oke, berikutnya kita bakal ngomongin informasi naker tadi setelah mendengarkan lagu dari Dadali, Cinta Bersemi Kembali. Buat teman-teman yang di udara, yang di live enggak ya, karena kita nggak bisa muterin. CBKL ya? Apa tuh CBKL? Cinta Bersemi Kembali lagi. Gila. Luar binasa. Mantep. Oke, kita ngomongin satu topik yang lagi rame nih di Taiwan. Ya. Topik ini berkaitan dengan duduk di lobi Taipei Main Station ya. Lobi serbaguna TMS. Sebenarnya aku pengen bikin survei sih, cuman ini karena tampilan Facebook yang baru nih aku nggak tahu bisa nggak ya di setting yang namanya survei gitu loh. Jadi ini dari pihak TRA sendiri atau perusahaan perkereta apian di Taiwan, mereka mencanangkan untuk, kan sekarang dalam masa pandemi COVID, sehingga duduk di lobi atau kumpul-kumpul di lobi itu dilarang untuk kesehatan. Nah, betul. Dan saat ini dari perusahaan kereta api di TMS itu masih berencana untuk kegiatan ini akan terus berlanjut sepanjang masa. Jadi kita pengen tahu nih, kawan-kawan yang lagi nonton live ya, apakah kamu setuju kalau misalkan lobinya itu tetap dibebaskan bagi semua orang, ya, tidak memandang siapapun, jadi bebas digunakan untuk duduk di lantai. Setuju atau enggak? Kalau kamu setuju, ya, silakan ketik 1, ya, silakan ketik 1. Kita pengen tahu seberapa banyak ya, seberapa banyak. Karena kalau yang setuju itu setuju untuk tetap boleh duduk. Iya, kalau lobi TMS ya, Loboy. Si Koboy. Ya, lobi TMS dibuka untuk duduk di lantai ya, duduk di lantai. Di lantai. Oke, ketik 1. Kalau ketik tidak 1, setuju, ya, kalau tidak setuju. Kalau tidak udah setuju, pada ketik 1 ke Agung. Mereka bisa membaca pemikiran ke Agung itu ketik apa gitu. 5. Oke. Ya, kalau tidak setuju ketik 5. Oke, ini kita penasaran dari pendapat kawan-kawan sekalian ya. Setujukah kamu kalau lobi TMS dibuka untuk duduk di lantai? Kalau setuju silakan ketik 1. Dan kalau bisa melampirkan alasannya apa, silakan tulis di bawah, kita pengen tahu. Kalau tidak setuju ketik angka 5. Oke? Nah, kenapa ya topik ini jadi perbincangan, dan kemarin sempat dari salah satu ormas di Taiwan yang peduli dengan buruh migran asing itu ikut mengeluarkan suaranya bahwa ini ada hubungannya dengan diskriminasi dan segala macamnya ya. Oke. Kalau pendapat Agung pribadi mengenai duduk di lantai, sebenarnya nggak ada masalah buat kalau pendapat Agung. Tapi satu hal yang jadi pertimbangan, karena di Taiwan ini kan negara demokrasi ya, jadi semua orang itu boleh bersuara. Ada orang Taiwan yang mengeluhkan kondisi duduk di lantai ini ya, itu mengganggu hak guna dari orang-orang yang berjalan di TMS itu. Jadi misalkan ya, itu kan gede banget ya kalau yang pernah ke TMS ya. Misalkan dari ujung sini, dari ujung ke ujung, itu kan bisa motong jalan. Nah, tapi karena banyak orang yang duduk di sana, dia terpaksa harus jalannya begini. Muter, zigzag gitu harus ya, jadinya jalannya gitu. Jadi nggak bisa langsung. Atau dia pikir dia tuh ujung kayak ke ujung. Pion ya, pion catur. Jadi, tempatnya kan udah mirip kayak papan catur kan. Jadi dia lompat. Lompatnya harus ada aturannya gitu, nggak bisa langsung motong gitu. Apalagi kalau misalkan kebetulan si pengguna masyarakat ini kebetulan lagi ngejar waktu gitu loh. Nah, ini kebanyakan bola bowling dong. Iya. Tadi kan bowling gitu. Jadi bowling duduk semuanya. Gitu ya. Di sini banyak orang yang setuju kalau tetap dibuka ya. Ada teman-teman yang tidak setuju. Alasan kedua, ini juga akan mengganggu kenyamanan pemandangan
dalam ruangan, dalam setempat. Nah, terus yang ketiga ya, kalau misal ini pendapat beberapa netizen yang Agung cek di Taiwan itu, ada yang mengatakan bahwa kalau memang mau ngumpul, ya kumpul aja di Taman 228, gitu loh. Tempat yang memang ada betul, tempat duduknya. Betul. Nah, ini memang sebetulnya kebiasaan yang negara yang berbeda ya, kebiasaan yang berbeda. Kalau kita lihat orang Taiwan, mereka itu biasanya berkumpul ya sambil ngobrol di coffee shop mungkin, ataupun juga di 7-Eleven, ataupun juga mungkin di taman ya. Kalau taman biasanya keluarga ataupun juga orang tua biasanya ya. Kalau anak muda biasanya ngumpulnya di KTV lah, terus begitu di restoran dan seterusnya gitu loh. Nah, jadi ini ada dua suara yang sebetulnya itu berbeda. Ada orang yang menganggap bahwa pentingnya keindahan dan juga kenyamanan bagi semua orang yang menggunakan ruangan umum itu loh. Gitu loh. Aminah jadi ingat sih ya, dulu sebelumnya kan Garuda sempat juga ada stand counternya di Bandara Taoyuan. Dan pada saat itu kan teman-teman yang datang ke untuk check-in, itu kan mereka harus lebih awal, lebih pagi. Sehingga ada juga yang datangnya tuh dari jauh, dari mungkin jadi pagi banget sudah nyampe. Dan sementara mereka lagi mengantri di jajaran untuk counter check-in tiketnya itu lama. Dan ada yang jadi mereka karena capek langsung duduk di lantai. Nah, sempat sih ditegur juga sih. Artinya mereka bukan tidak diizinkan sih, tetapi ditegur, meminta mereka jangan duduk gitu. Berdiri aja kalau misalnya mau duduknya di tempat kursi yang sudah disediakan. Betul. Tetapi kalau mereka duduk di kursi yang disediakan, nanti mau check-in-nya itu mesti ngantri lagi dong. Iya, makanya ada aja sih anak-anak yang ngantri sambil duduk di sana. Dan setiap berapa menit sekali ya dari petugas Garudanya itu datang, bahkan sampai manajernya loh turun menghimbau mbak itu jangan duduk gitu. Karena mereka juga sempat mendapatkan, mungkin karena sekali ada penerbangan itu banyak. Jadi kalau yang duduk itu kelihatannya tuh banyak sekali. Jadi sampai manajernya pun turun menghimbau agar teman-teman kita yang lagi ngantri di counter itu jangan duduk di sana gitu. Iya. Makanya ini sebetulnya kalau kita lihat perjalanan sejarah dari ruangan terbuka atau lobby tersebut cukup unik ya. Dulu kita lihat kalau beli tiket itu kan di tengah-tengah ya. Terus dipindahin ke samping. Ya. Habis dipindahin ke samping, di tengah-tengah ditaruh kursi. Jadi kursi itu sebetulnya disediakan bagi orang yang sedang menunggu. Yang kedua, itu mereka bisa bisa istirahat di situ. Tapi ternyata kursi-kursi itu digunakan oleh, kalian yang pernah ke Taipei Main Station tahu ya, di sana banyak sekali pengemis ataupun juga gelandangan, tunawisma ya, yang duduk di situ gitu loh. Iya. Dan itu sebenarnya mengganggu juga bagi para masyarakat yang lagi ngantri atau lagi menunggu jadwal kereta. Aku juga pernah nunggu di situ, duduk di kursi itu, dan kadang-kadang juga merasa nggak nyaman karena aromanya itu ya semerbak. Aroma semerbak. Tadi pagi Kak Aminah udah bilang kalau di luar TMS itu ada bau-bau pesing ya. Iya. Itu aduh. Sebenarnya untuk bandara, untuk apalagi TMS ya, ini juga termasuk salah satu ikon penting dari Taiwan. Juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Jika misalkan saja pemandangan yang kurang sedap, nah itu juga akan mengurangi nilai bagi wisatawan untuk berkunjung ke lokasi tersebut. Iya, jadi sebenarnya ini dua kubu yang sekarang ini masih berdebat ya, boleh atau tidak boleh ya, boleh atau tidak. Jadi keduanya nggak ada yang salah ya, tergantung kita tuh dari posisi mana melihatnya. Kalau dari posisi orang-orang yang sulit liburan ya, seperti kawan-kawan yang sulit libur, terus sama Taiwan itu nggak jelas, maksudnya nggak ngerti posisi Taipei seperti apa, takut nyasar. Ditambah lagi yang ketiga, jam libur itu yang mungkin hanya pendek. Ya udah ketemu jadi mana? Yuk ketemu di TMS. Itu kan lebih gampang gitu loh. Jadi ini dari posisi pekerja teman-teman kawan yang
dalam kondisi tadi Agung bilang, ini benar gitu loh. Ya udah kita ketemu di TMS. Hanya saja cara berkumpulnya itu dengan duduk di lantai, buat teman-teman ataupun juga kawan-kawan yang bertemu dengan cara itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dari sisi orang lain yang melihat bahwa kayaknya pemandangan seperti ini kurang begitu sedap ya, dan juga mengganggu hak pejalan gitu loh, yang pengguna pejalan kaki, jadi mengganggu. Ini juga mereka benar. Nah inilah yang kadang-kadang sulit jadi pengambil keputusan bahwa yes or no gitu loh, boleh atau nggak boleh gitu loh. Jadi tunggu aja ya. Berarti kita tunggu tanggal mainnya saja. Iyalah, aturannya tetap diizinkan atau tetap berlanjut untuk larangan ya? Himbauan untuk tidak duduk di lobi. Betul. Jadi sebetulnya ini nggak ada hubungannya sama orang Indonesia, nggak ada hubungan sama negara manapun, nggak ada, karena yang duduk di lobi itu macam-macam. Ada orang Indonesia, ada orang Thailand, ada orang Vietnam, ada orang Taiwan pun juga duduk di situ. Jadi nggak ada hubungannya sama siapapun, nggak ada. Jadi ini nggak ada hubungannya sama diskriminasi. Hanya saja memang kalau di hari Minggu tuh kebanyakan kita melihatnya adalah orang-orang bukan orang Taiwan, gitu loh. Masyarakat non Taiwan, kebanyakan seperti itu. Jadi nggak ada hubungan sama. Menurut Agung, yang disampaikan sama ormas ini kayaknya agak sedikit berlebihan kalau ini disebut dengan diskriminasi. Agung sih nggak setuju gitu loh, karena yang duduk di situ bukan cuma orang asing aja gitu. Ini hanya dua pendapat suara yang berbeda, dan ini kita bisa saling menghormati dan kita mencari, semoga saja ya, karena ini kan Taipei Main Station ini kan sebetulnya pengelolanya adalah BUMN ya, bukan swasta. Jadi buat mereka tuh agak sedikit sulit, karena mereka juga harus mendengar suara dari pemerintah, juga harus mendengar suara dari masyarakat. Betul. Gitu loh. Jadi dan masyarakatnya tuh luas banget. Ada orang asing, ada masyarakat lokal, ada yang pro dan ada yang kontra. Oke deh gitu. Jadi ini mengenai saling menjaga kenyamanan di tempat yang umumnya. Di sini Kak Melinda juga bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Mohon maaf lahir batin juga. Sama juga buat Bunda. Oke. Juga selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin juga. Oke, kita dengerin sebuah lagu dulu dari Hello Fit Mega berjudul Pilihan Hati. Setelah itu kita akan kembali lagi dengan informasi ketenaga kerjaan. Baik, kita lanjutkan lagi dengan informasi yang berkaitan dengan apa nih ya. Agung pengen ngobrol soal kecelakaan kerja dulu nih. Oke. Kalau kita lihat nih dari data statistik yang dikeluarkan dari Yuan Pemeriksa ya. Kita sebutnya Yuan Pemeriksa, Chen Caiyuan ya. Itu mengkoreksi Kementerian Tenaga Kerja Taiwan. Jadi semacam kayak apa nih ya? Kayak pemantau gitu loh. Jadi departemen Yuan Pemeriksa ini adalah melihat kinerja dari setiap kementerian yang ada di Yuan Eksekutif. Jadi Yuan, kalau di Taiwan itu ada 5 badan. Yuan. Itu boleh disebut setara dengan badan. Dewan lah ya. Dewan. Jadi ada di Taiwan itu ada 5 dewan. Salah satunya adalah yang sering kita dengar adalah Dewan Eksekutif, Dewan Legislatif, sama Dewan pengawas ya. Nah, Dewan Pemeriksa ini adalah bertugas memeriksa ataupun juga memantau kinerja tadi aku bilang dari setiap kementerian. Nah, kali ini Dewan Pemeriksa ini mengkoreksi Kementerian Tenaga Kerja. Kenapa? Kalau dilihat dari data statistik ya, total seluruh selama 1 tahun ya, kecelakaan kerja di Taiwan itu rata-rata terjadi setiap 2 jam 1 kali. Jadi dalam 2 jam nih, dalam jam kerja mungkin di sini ditulis ya. Ada aja kecelakaan kerja. Ada aja kecelakaan kerja. Jadi setiap hari ya, di sini tulisnya Mei 2天有1点6名移工因职灾失能。 Jadi setiap 2 hari ada 1,6 orang pekerja asing yang mengalami kecelakaan kerja. Betul. Nah, menjadi korban gitu ya. Jadi korban. Nah, ini kecelakaan kerjanya berbagai macam ya. Oh, gila. Esti Yusuf ya, ni hao Taiwan Caoan. Selamat pagi. Nah, kecelakaan kerja ini macam-macam ya. Ada yang kok dewan juri sih.
Dewan juri nanti ini dong lomba Iya. kontes. Kakak mau ikut lomba nyanyi ya? Mohon maaf Kak, lagi COVID-19 ini untuk acara lomba nyanyi untuk sementara di hold dulu ya. Ditunda Dulu. Moga-moga setelah bulan 7, setelah musim panas ini COVID-nya pergi gitu ya. Nggak tahu benar bisa apa enggak gitu. Kita bisa baru ada acara lagi ya. Jangan pergi aja musnah. Iya, harus musnah. Nah, jadi dari informasi ini sebetulnya hanya mengingatkan kepada Kementerian Tenaga Kerja yang di Taiwan adalah bisa nggak kondisi seperti ini tuh menurun gitu loh. Karena kalau dilihat termasuk tinggi juga ya, Agung juga baru tahu ya. Setiap rata-rata ya, bukan artinya setiap 2 jam, 2 jam nih ada kecelakaan kerja, enggak. Ini rata-rata kayak dari ada panggilan aja. Iya. Aduh, saya terpleset Iya, gitu. Kan misalkan kadang-kadang kalau ada kecelakaan kerja itu mungkin terjadi kebakaran yang mungkin menyebabkan meninggal mungkin 5 orang, 10 orang mungkin misalkan gitu. Terus dianggap kecelakaan kerja itu dihitung ya dalam 1 tahun itu gitu loh. Nah, macam-macam nih. Mungkin karena juga terutama di manufaktur kan. Iya, kebanyakan. Cara mengoperasikan mesin-mesin. Mungkin karena kurang hati-hati atau kurangnya pengetahuan dari pekerja asing sehingga menyebabkan kecelakaan. Betul. Nah, ini sebetulnya kenapa bisa terjadi kecelakaan kerja? Ada beberapa hal ya. Satu adalah mungkin si pekerja ini tuh nggak ngeh bagaimana caranya mengoperasikan mesin tersebut. Misalkan mengoperasikan ini apa namanya forklift, ya forklift. Kalau di Indonesia kan kita di sebelah kiri kan ya. Kalau di kanan kan jalurnya sebelah kanan. Jadi mungkin karena terbiasa di sebelah kiri itu bisa menyebabkan salah arah, salah mengendalikan akhirnya terjadi kecelakaan kerja. Ya. Terus kedua, misalkan kalau yang di kontraktor dia itu harus naik ke atas tinggi ya, gedung tinggi. Mungkin tidak memakai alat pengaman, helm lah, baju lah, sarung lah. Betul. Karena kalau kita lihat ya di Indonesia, yang pengalaman Agung pribadi sih, sekarang Agung nggak tahu tapi teman-teman, tapi yang pernah Agung lihat adalah kadang-kadang pekerja yang harus beresiko tinggi, naik ke tempat yang tinggi ini berbahaya, mereka tuh malas banget yang nggak mau pakai alat pengaman. Karena apa? Panas, ribet. Susah kerjanya, gerakannya mungkin agak leluasa ya. Disuruh pakai sarung tangan, ini udah panas pakai sarung tangan, udahlah nggak usah pakai sarung tangan. Tiba-tiba tangannya kenapa gitu loh. Iya. Nah ini kondisi perbedaan budaya dan juga kebiasaan bekerja orang asing dengan orang di Taiwan. Kalau di Taiwan kita lihat mereka ya pakai gitu loh, pakai pengaman. Ngambil gitu koran aja pakai sarung tangan. Iya, koran. Oh ya? Ada yang itu mungkin agak lebay sih ya. Cewek gitu. Jadi dia mau mempertahankan menjaga kebersihan. Kalau koran kan banyak karbonnya. Iya. Jadi kalau ngambil koran pun takut kotor. Harus pakai sarung tangan. Iya. Terus satu lagi mungkin juga kayak kemarin Agung bersama kan acara live ya kemarin ya di Taipei. Itu kenal sama Mas Taufan. Mereka tuh ternyata bekerja di industri besi ya. Katanya setiap hari dia tuh harus pakai masker. Kenapa? Karena dia harus ngecat. Terus pakai maskernya tuh N95. Nah ini kecelakaan kerja nggak bisa terjadi, nggak bisa ya terjadi. Termasuk apa? Misalkan karena dia menggunakan, human error betul. Karena dia pakai masker ini kan 1 harian nih. Terus dia capek dibuka. Oke, begitu dibuka, karena bukan Mas Taufan ya. Iya, ngisep zat-zat kimianya. Beracun kimia. Menyebabkan dia tuh jadi sakit. Iya, sakit. Itu kemungkinan. Yang kedua ya, mengenai misalkan satu lagi Mas Adi dia bilang dia tuh kerja di pabrik besi juga, kerjanya ngelas. Itu 1 hari kalau ngelas tuh mata tuh bisa sakit loh. Beneran bisa sakit. Nah, itu juga termasuk kecelakaan kerja after death gitu loh. Kalau misalnya tidak dirawat, matanya juga mungkin bisa sakit. Iya. Ya. Nah, jadi itulah beberapa kondisi yang sebetulnya dihimbau oleh UN Dewan Pengawas kepada Menaker harus ya ini bisa diperbaiki kondisi, jangan sampai ini jadi masalah bagi buruh migran asing. Iya. Gitu. Kata Aan Aminah, safety first Kak. Betul. Jadi keselamatan kerja juga penting. Jangan kita udah cari-cari banyak uangnya buat dokter. Iya, untuk membiayai dokter. Iya, membiayai dokter. Amat kalanya nih, kalau misalkan pulang turun di Juanda, prosesnya lancar nggak?
Kayaknya penerbangan ke Surabaya nggak ada ya sekarang ya. Memang ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada setahu gue deh. Udah nggak ada. Jadi mau terbangnya kalau nggak ke paling kalau misalnya Jakarta atau ke Bali. Bali, cuma dua aja gitu ya. Bali ataupun juga Atau transit. Jakarta, transit. Oke, kita dengar sebuah lagu dulu dari Krispati Bejo tapi bukan aku. Setelah itu kita akan kembali dengan informasi naker berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan meninggalkan pertanyaan di bawah ini ya. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi yang berkaitan dengan ini pendidikan. Kursus. Jadi gratis nih. Jadi ini buat kawan-kawan yang ada di wilayah Taoyuan ya. Di wilayah Taoyuan. Bisa ikut acara. Ini pendidikan apa ya? Dia macam-macam sih. Ada, kelasnya banyak. Belajar bahasa Mandarin ada. Ada belajar bahasa Mandarin, dia bakal buka 6 kelas ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris 2 kelas. Terus setiap kelas itu total ada 6 kali pertemuan. Dan 1 kali pertemuan 4 jam. 4 jam. Oke. Jadi buat kawan-kawan nih yang ada di Taoyuan, ini khusus yang di Taoyuan doang ya. Itu bisa ikut pelatihan ini. Agung kasih linknya dulu ya. Linknya dulu. Ya, jadi teman-teman yang suka belajar, boleh nih manfaatin waktu untuk menambah pengetahuan baik bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Mandarin. Jadi bagi teman-teman yang berdomisili di Taoyuan, manfaatkan waktu selama masih berada di Taiwan, bisa hubungi ke nomor telepon 03-328-3201. Nomor extension 8571. Iya. Di universitas ini ya, olahraga. Oke, kursus bentar ini linknya Agun tadi belum sempat kopas. Jadi sebenarnya di pemerintahan daerah setempat mereka juga banyak sekali ya mengadakan kegiatan-kegiatan baik itu belajar bahasa, kegiatan-kegiatan memasak, terus merias, menambah keterampilan ya yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya. Nomor teleponnya 03 03-3201 di nomor extension 8571. Bentar ya, Agung tempel dulu. Jadi nggak ada salahnya kan untuk mengupgrade keterampilan. Ini khusus untuk Taoyuan doang ya? Karena kalau di kota-kota lain ya, misalkan dari Keluaran nanya, di Yunlin ada nggak? Saat ini nggak ada ya. Pendaftarannya sampai kapan nih? 30 September. 30 September. Mulai dari hari ini sudah dibuka dan sampai pendaftarannya sampai 30 September. Iya, khusus untuk di daerah di daerah Kaohsiung juga nggak ada. Saat ini belum ada ya. Hsinchu juga belum ada. Ini baru yang ada di Taoyuan. Ya, jadi bisa gunakan kesempatan ini seperti Aminah. Saudara kembaran Aminah di Taoyuan juga. Iya. Taipei tahun kemarin sih ada ya. Tahun kemarin tuh yang tahun kemarin Kak Aminah. Tahun kemarin gurunya banyak. Kak Aminah. Belajar bahasa Mandarin aja ada beberapa kelas. Gitu. Betul. Terus bahasa yang gurunya dari orang Indonesia ada 2 kelas. Terus yang gurunya itu orang Taiwan sendiri masih ada 2 kelas. Iya. Masih ada pelatihan merias wajah, salon, terus perawatan jangka panjang ya. Iya. Jadi banyak sekali. Kayak pendidikan seperti ini mungkin banyak bilang kok di kotaku nggak ada ya Kak? Kok di daerahku nggak ada? Sebenarnya tergantung dari Pemkot atau Pemda di tempat kamu bekerja, karena kan setiap kota itu ada anggarannya masing-masing ya Kak ya. Iya. Jadi kalau misalkan bilang, kok Kaohsiung nggak ada nih, bikin ngiri aja ya, karena mungkin Kaohsiung belum ataupun jumlah buruh migran asingnya kurang begitu banyak ya. Pada umumnya sih ada ya Kak Agung ya, ada kelas, terus ada pemilihan TKA teladan. Iya, biasanya ada. Terus juga ada perlombaan untuk keterampilan, misalnya mungkin yang pintar nyanyi, pintar menari, itu biasanya ada gitu. Iya, Fazan nanya, ini gratis atau berbayar Kak Agung? Gratis. Biasanya sih gratis. Gratis ya. Dapat sertifikat
kadang-kadang dapat hadiah lagi. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi sertifikatnya bisa kamu bawa pulang. Mungkin aja di kedepannya setelah kamu pulang ke Indonesia, itu bisa digunakan ya. Oke, dan informasi yang terakhir sebelum kita pamitan, ini soal apa nih Kamina? Ini masih promo. Promo ya? Iya, kita masih punya waktu bagi teman-teman yang berstatus sebagai pekerja ilegal. Tinggal 1 bulan nih istilahnya nih. Nah, di sini pendataan dari Badan Keimigrasian, total jumlah ketenagakerjaan dari tahun ini ya, mulai dari bulan 1 hingga di bulan ini, pendataan dari bulan Mei, ada sebanyak 1.413 orang yang hilang kontak, tidak jelas keberadaannya. Cacu, maksudnya udah ketangkap. Udah ketangkap ataupun juga menyerahkan diri ya. Oke, sementara yang belum, yang sudah kabur atau hilang kontak itu 661 orang. Jadi total 2.074 orang. Yep. Terus yang menyerahkan diri itu ada 1.094 orang. Terus paling banyak dari Indonesia 610 orang. Vietnam kedua 329 orang. Jadi ini kelihatannya sudah mulai banyak yang orang, kawan-kawan yang swasta itu menyerahkan diri. Kalau orang Indonesia mungkin enak ya Kak Amina. Kenapa enak tau nggak? Jadi habis menyerahkan diri ya, karena tidak dikenakan denda, tidak dikurung, terus udah gitu juga bukan tidak denda, misalnya dendanya jadi cuma 2.000 NT, terus tidak blacklist ya. Kemudian terus bisa, dari pemerintah Indonesia juga akan membantu ya soal paspor ya. Ya. Jadi pulangnya tuh bisa langsung pulang. Kalau orang Indonesia tuh enak gitu loh. Ya, bahkan di Indonesia sudah ada tempat penampungan khusus ya bagi yang menyerahkan diri. Oh gitu? Iya. Oh, Amina informasinya belum sempat melihat sih, iya. Tapi yang kasihan tuh orang Vietnam. Dia udah nyerahin diri yang mau pulang nih, tapi negaranya nggak mau nerima saat ini. Dan dendanya tuh tinggi. Iya, kasihan loh orang Vietnam loh. Jadi mereka sekarang lagi pusing nih. Jadi yang Taiwan juga pusing. Ini gue udah buka kesempatan ini, kemudahan untuk swasta untuk bisa pulang. Ternyata nggak bisa dipulangin. Kasihan bener. Aduh. Oke, untuk kegiatan ini berlaku hingga 30 Juni 2020. Iya, jadi buruan ya, manfaatkan kesempatan ini. Jika teman-teman pengen dapatkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi ke Badan Keimigrasian 0800 024 881. Iya, sekali lagi 0800 024 881. Kalau misalnya nggak sempat ngetik ataupun juga kepanjangan nomornya, ya udah hubungin aja 1955. Langsung bisa bertanya, Kak, aku ini di sini posisi kaburan, kalau mau menyerahkan ke kantor imigrasi ke daerah mana ataupun juga ke wilayah mana, ataupun juga bisa langsung bertanya kepada kantor polisi. Oke? Dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah nongkrong bersama dengan kita di live hari ini. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra. Ngucapin dulu minal aidin wal izin, mohon maaf lahir dan batin. Salam optimis, sampai jumpa. Lebaran. Bye-bye. Bye-bye.